Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Cak, masa itu akhirnya tiba. Jadi IWB secara khusus merekod video ini untuk nge-share ke sampean semuanya bagaimana perkembangan tentang New Honda Beat yang sampean tunggu. Jadi Cak, mungkin sampean pasti tahu kemarin sudah IWB spill pada video pada saat kita mereview tentang MotoGP. Tapi kemarin memang kita hanya memberikan sedikit spill ke sampean semuanya, tidak yang detail. Nah, per video ini IWB akan memberikan konfirmasi ke sampean. Ya, IWB sekarang berani katakan konfirmasi. Jadi penantian sampean akhirnya tiba, Cak. Penantian sampean yang memantau terawangan dan ramalan ya IWB tentang New Honda Beat. Dan akhirnya per sekarang ini IWB pastikan penantian sampean bakal terkabul. Tidak lama lagi, sangat dekat bahkan. Karena memang Cak, secara resmi, secara underground bahasanya Cak, ternyata Astra Honda Motor sudah mengundang ya, jadi menyebarkan invitation kepada seluruh dealer di tanah air. Undangan ini memang cukup misterius, Cak, karena dari kita pribadi, para blogger dan vlogger, belum ada konfirmasi apapun, belum ada invitation apapun. Namun, Cak, namanya IWB, ora iso dihapusi, ora iso disembunyikan bahasanya, Cak. Karena radar IWB selalu memantau bagaimana pergerakan dari Astra Honda Motor tentang generasi terbaru Honda Beat yang juga sudah pernah IWB spill ke sampean bahwa motor ini sudah syuting di awal bulan kemarin. Jadi teman-teman, ternyata Cak, semuanya terkoneksi, semuanya akurat, di mana IWB sudah nge-share ke sampean bahwa Astra Honda Motor diam-diam sudah melakukan syuting. Sosok yang dipastikan, sekali lagi kita pastikan karena pada akhirnya kita mendapatkan konfirmasi dari security di perumahan tersebut bahwa syuting tersebut memang sosoknya adalah Honda Beat, tapi mereka memang nggak ngeh apakah itu Honda Beat terbaru, akan tetapi memang kata dari security yang ada di lokasi syuting, sosoknya berbeda. Nah, teman-teman, kita akan bahas itu, sosok berbedanya nanti saja. Tapi yang jelas, secara general kita pastikan syuting atau proses pengambilan iklan, entah TVC, entah iklan untuk YouTube, itu sudah dilakukan oleh mereka di awal bulan ini. Dan estimasi IWB ternyata klop, Cak. IWB kemarin sudah memberikan konfirmasi ke sampean, ya, analisa kita, terawangan kita, dengan adanya pengambilan gambar TVC atau syuting, terserah sampai nyebutnya, di awal bulan Mei, maka sangat ideal kalau Astra Honda Motor akan meluncurkan Beat yang terbaru 2024 ini di akhir bulan atau bahkan mungkin di awal Juni. Dan ternyata semuanya klop, semuanya seirama. Sebab secara pasti Astra Honda Motor sudah menyebarkan undangan yang IWB sudah share di awal video ini. Jadi undangan tersebut akan kita bedah seperti apa sih sebenarnya dan apa yang akan diluncurkan oleh Honda. Apakah betul-betul Beat atau mungkin varian motor yang lain, tentu kita akan bedah pelan-pelan. Jadi Kang Mas, informasi juga tambahan buat sampean semuanya, selain dari konfirmasi yang kita dapatkan bahwa Astra Honda Motor sudah melakukan syuting ya yang diduga sebagai Honda Beat, ternyata dari terawangan juga IWB menemukan sebuah pergerakan yang sangat-sangat intens sekali, pergerakan di dalam tubuh pabrik dari Astra Honda Motor. Jadi kalau kita terawang Cak dari jauh Kang Mas ya, terawangan kita menangkap pergerakan yang sangat intensif, di mana ternyata proses untuk mass production sudah terjadi dan bahkan dari terawangan IWB menemukan produksinya nggak hanya sekitar ya 50 unit, 100 unit, tapi sekarang sudah mencapai ribuan. Jadi artinya untuk gelombang pertama ini IWB menemukan indikasi terawangan bahwa Astra Honda Motor diduga sudah memproduksi sekitar 1000 unit Honda Beat terbaru 2024. Jadi artinya Cak, semuanya sinkron sekali lagi ya. Jadi teman-teman yang ada di pabrik AHM pasti kalau yang nonton video ini ketawa pasti, wah Cak IWB tawa aja, waduh sampean piye Kang Mas. Namanya juga ilmu terawangan ya. Ilmu lampah lumpuh serat jiwa pedang setan mantili kabut tunggal sembara serat jiwa nggak mungkin lolos Kang Mas. Pokoknya radar IWB selalu memantau pergerakan sampean semuanya, baik dari Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Kalau pabrikan dari luar sih agak susah sih ya, tapi kalau pabrikan Jepang, IWB sangat yakin terawangan IWB mampu masuk atau menyusup ke kisi-kisi yang paling dalam. Kira-kira demikian ya, itu keyakinan pribadi. Makanya Cak, sampai yang sekarang mungkin melihat video ini ketawa pastinya, Cak IWB kok ngerti wae. Betul Cak, jadi kalau kita menerawang itu tidak hanya asal menerawang, karena terawangannya berdasarkan ilmu lampah lumpuh serat jiwa pedang setan mantili. Dan ternyata indikasi sangat akurat. IWB katakan akurasinya di atas 90%,
bahwa produksi atau mass production untuk new Honda Beat sudah dilakukan dan jumlahnya antara 700 hingga 1000 unit di gelombang pertama. Nah, jika sudah ada produksi, kemarin kan kita sudah menerawang produksi 600 unit ya, dan sekarang sudah menuju ke 1000. Artinya ini adalah sebuah momen yang sangat sahih bahwa Astra Honda Motor memang diduga akan meluncurkan new Honda Beat. Dan kalau kita membahas tentang Beat, Cak, sampean tidak akan kecewa, Cak. Sampean tidak akan rugi. Karena ada terawangan IWB pribadi, walaupun kita nggak membuat gambar sketsa, karena takutnya heboh, Cak, kalau kita buat sketsa. Yang penting IWB jabarkan ke sampean kisi-kisinya, biar sampean memiliki atau membayangkan secara imajinasi bahwa motor ini memang akan menjadi sebuah motor yang semakin ganteng. Itu dari terawangan pribadi. Walaupun mungkin IWB agak janggal atau ganjel ya untuk desain di bagian fendernya, yang bagian depan ya, spakbor depan. Karena nggak tahu ya, feel-nya tuh agak membulat aja. Agak membulat dan tidak sama dengan sekarang untuk spakbor depan fendernya. Tapi secara general kesatuan untuk desain itu cakep. Jamin nggak akan kecewa. Apalagi di bagian area depan, khususnya di bagian headlamp. Itu adalah sebuah langkah yang cakep. Langkah yang menurut IWB bagus. Karena dari kacamata pribadi memang AHM sekarang ini memiliki tim yang luar biasa hebat untuk desain. Selalu sesuai dengan hati, sesuai dengan keinginan kita. Dan itulah yang membuat mereka semakin kuat dan kuat di luar pastinya ya. Tentang fiturnya yang melimpah, tentang engine keawetannya yang memang ya durable. Karena dari pengalaman pribadi, Cak, kalau engine Honda ini nggak tahu ya kenapa ya. IWB memiliki beberapa motor ya maksudnya ya. Kita ngomongin yang mungkin yang segmen-segmen yang nggak terlalu flagship atau nggak terlalu tinggi ya. Tapi secara general, kalau kita memiliki motor Honda, di awal ini rata-rata memang kadang-kadang agak-agak ada aja gitu loh Mas. Ada aja yang problem, ada aja yang mungkin minor-minor yang kurang gitu ya. Seperti casingnya yang mungkin kurang solid. Tapi entah kenapa, kalau memiliki motor Honda di atas 10 tahun, ini motor jarang banget problem, Cak. Jadi IWB memiliki beberapa motor ya dari Mega Pro, Vario 125 generasi pertama. Ini motor di atas 10 tahun justru malah semakin menjadi. Jadi awet banget, itu dari pengalaman pribadi. Engine-nya minim problem, kemudian lama nggak dipakai, tapi sekali starter langsung jegreng. Dan problemnya itu sangat minor. Jadi ya problem gerdek lah ya, gerdek tuh karena kotor bisa. Tapi yang generasi sekarang, untuk yang generasi-generasi yang PCX 160 dan juga Vario 160 termasuk juga ADV 160 itu cakep. Jadi minim gredek dan menurut IWB ini adalah sebuah improvement-nya dari Honda. Nah, kembali lagi kepada Honda Beat. Untuk Beat, Cak, dari terawangan pribadi IWB sudah share ke sampean, moncongnya berubah total. Moncongnya ini lebih cakep karena ada DRL. Dan kalau sampean bergumam atau memikirkan bahwa atau berharap bahwa nanti Honda akan berganti sasis, enggak, Cak. Honda ini sudah memiliki sasis ISAF yang dipandang sebuah sasis yang justru lebih modern. Sasis yang rigid, sasis yang ringan tapi stiff. Jadi secara handling atau agility lincah banget. Dan ini akan tetap dipertahankan Honda bahkan pada generasi yang terbaru ini pun. Makanya tidak akan ada perubahan dari sektor sasis. Nah, untuk mesin, Cak. Untuk mesin secara umum basisnya sama, tidak berubah. Karena mesin yang sama 110 yang dipandang durable, dipandang efisien, awet, irit, minim problem, ya bahkan juga murah ya untuk spare part dan sebagainya. Tapi secara umum kalau kita lihat memang Honda membuat langkah maju dengan desainnya. Beberapa poin yang bisa kesampaian adalah perubahan di bagian depan, bagian samping juga sedikit berubah, Cak. Kemudian untuk speedometer, nah teman-teman untuk speedometer Ibu sudah share kemarin, speedometernya itu cenderung identik, jadi nggak banyak berubah. Jadi cangkangnya Kang Mas sami mawon Kang Mas. Dan ya ini sebenarnya kita berharap ada perombakan di sana, biar ada refreshment. Tapi kalau memang pasar suka dengan desain itu, dan ternyata juga Beat sampai sekarang masih menjadi idola ya, mungkin itu pertimbangan yang sudah disurvei oleh Astra Honda Motor. Jadi itu adalah sebuah keputusan yang tentu kita nggak bisa apa-apain ya. Jadi secara umum bentuk desain dari speedometer sami mawon, Cak. Identik, tapi jangan salah karena pada bagian depan batok lampunya, Cak ya. Bukan batok lampu sih, batok stang. Karena kan lampu di bawah ya. Batok stang untuk cubit nanti berubah. Jadi ada semacam gini, Cak. Set gitu, Cak. Jadi gimana sih? Set. Nah, jadi lebih agresif lah ya mungkin ya. Ya kalau untuk beberapa poin seperti buritanya itu ya pasti ya perubahan minor, nggak terlalu yang signifikan.
Tapi kalau sampai nanya juga mengenai peleknya juga sama, pelek masih sama dengan yang sekarang. Artinya kalau kita melihat secara umum memang bukanlah perombakan yang frontal, bukan, Cak. Tapi ini adalah perombakan untuk improvement supaya semakin ganteng. Jadi basisnya ya Honda Beat, nggak yang terus berubah jadi gede, nggak. Terus berubah yang frontal jadi kayak macam desainnya itu kayak bukan Honda Beat, nggak juga. Itu adalah Honda Beat yang sentuhannya cukup keren ya, cukup keren, ganteng karena sudah ada di RL-nya dan juga lebih modern. Dan yang menggembirakan adalah dari terawangan pribadi WP kemarin sudah bisa kesampaian Honda New Beat terbaru nanti akan ada varian yang keyless-nya. Jadi ini adalah sebuah langkah maju mengingat Beat adalah sebuah motor yang laris manis disukai oleh para maling ya. Jadi memang kurang ajar, Cak, kalau Beat ini sudah menjadi sebuah motor yang sangat laku ya, makanya maling paling suka untuk menggondol Beat. Nah, nantinya Honda akan menawarkan, kalau nggak salah ya sekali lagi terawangan kan bisa saja salah. Yakni yang pertama adalah yang versi keyless dan juga yang kedua adalah versi biasa. Artinya yang versi biasa atau starter key nggak akan dihilangkan, Cak. Masih akan ada di sana. Itu adalah pelengkap untuk yang versi keyless-nya. Dan kemudian Kang Mas yang paling outstanding ya dari kacamata pribadi adalah Beat Street. Jadi beda dengan sebelumnya, Ibu sudah tekankan kemarin. Dibandingkan dengan sebelumnya, yang mana Beat Street itu kita pandang adalah ya udahlah cuma Honda Beat, di mana stangnya ditrondolin, dirubah, cover dari stangnya dirubah. Jadi nggak ada lampu depannya, maksudnya nggak ada batoknya, lampu depan lagi. Batoknya ditrondolin, diganti stang biasa kayak macam PCX. Tapi nanti yang generasi terbaru itu nggak begitu, Cak. Jadi ini adalah sebuah desain yang kita katakan seperti kayak berbeda dibandingkan dengan Beat standar. Jadi dari khususnya ya dari kaki-kakinya lebih gede, kemudian juga dari desainnya lebih futuristik. Lalu adalah nanti zaman tunggu aja. Karena kalau kita beberkan yang gamblang semuanya, sepertinya kok kurang afdol Kang Mas ya. Jadi, Cak, itu adalah sekilas IWB coba untuk kembali lagi ngulang ya mengenai New Beat yang terbaru. Dan secara umum generasi terbaru ini memang dari kacamata kita itu ganteng ya, walaupun vendornya berubah, batoknya berubah, cover dari stangnya, kemudian juga dari tebing depannya juga berubah, termasuk lampu-lampunya berubah, stop lampnya juga seharusnya berubah ya, stop lamp. Tapi gini ya, stop lamp IWB agak sulit untuk menerawang nih, Cak. IWB belum menemukan yang benar-benar bisa kita katakan akurat nih berubah, tapi IWB yakin berubah sih seharusnya ya. Tapi kalau lampu depan, IWB katakan 100% IWB sure atau yakin berubah dari lampu-lampunya. Kemudian untuk belnya kayaknya berubah ya, bel belakang untuk pegangan motor ya. Dan engine-nya adalah engine yang terbaru pastinya, engine yang lebih efisien. Engine dikatakan lebih irit ya, lebih irit tapi tetap powerful. Makanya Honda nggak mau meninggalkan 110 cc. Jadi kita kan sebelumnya sudah ada semacam isu-isu, Cak, akan 125 cc, bahkan 150 cc, akan tetapi setelah IWB terawang yang sangat dalam dan dalam menggunakan ilmu kabut tunggal, ternyata kita nggak menemukan indikasi ke sana. Jadi IWB tetap percaya diri bahwa nantinya engine-nya tetap 110 cc. Jadi Kang Mas, fix hari ini, per hari ini, per the day, today, per today, bosonya apa sih? Pokoknya official hari ini, IWB katakan ya, fix bahwa New Honda Beat akan segera diluncurkan. IWB sangat yakin 99% hari ini sampean siapin saja celengan sampean, duit sampean ya. Karena undangan dari Astra Honda Motors sudah disebar ke seluruh dealer tanah air. Ya. Jadi nanti mungkin ada perwakilan ya dari masing-masing main dealer di seluruh Indonesia untuk datang ke Jakarta, mungkin IWB nggak tahu. Tapi yang jelas untuk undangan blogger-vlogger memang belum ada. Nah, ini menarik ya. Mungkin sepertinya dikekepin dulu nih, biar nggak keendus nih, Cak. Tapi Kang Mas, IWB dilawan, Cak. Ilmu kabut tunggal, lampah lumpus rajiwa pada setan mantil kok dilawan ora iso, Cak. Jadi IWB katakan hari ini bahwa sangat yakin sekali peluncuran New Honda Beat diduga, kita duga sekali lagi, kalau nggak tanggal 2 atau 3 Juni, sama catat, Cak. Antara 2 atau 3 Juni, jadi tinggal sejengkal lagi. Dan diam-diam rumor yang kita dapatkan ya, jadi sekali lagi rumor itu ya kan nggak selalu benar, Cak. Rumor itu kan isu kan ya kabar burung, Cak. Tapi sama tampung aja Kang Mas. Jadi dari terawangan dan rumor yang masuk adalah distribusi New Honda Beat diduga sudah mulai dilakukan, diduga sekali lagi diduga. Dan kalau kita
melihat dan juga menganalisa jika memang benar terowongan ini, maka sepertinya Astra Honda Motor nggak mau kehilangan momentum. AHM maunya adalah ketika launching nanti sampean tertarik, sampean ngiler, maka sampean bisa langsung beli di dealer. Itu yang kita bisa analisa. Jadi Kang Mas, sekali lagi sampean siapin celengan New Beat terbaru, New Generation 2024 yang akan berubah desainnya, yang akan memberikan sesuatu yang berbeda buat sampean, yang akan membuat motor ini makin laris, yang secara engine lebih efisien, secara engine lebih, bukan lebih lagi sih, tetap powerful maksudnya ya, ngomongnya sampai belibet Kang Mas. Tapi ini saking excitingnya kita menunggu New Beat, dan akhirnya setelah 2 tahun kita menerawang, banyak sekali komen-komen yang mengatakan IWB kebanyakan ngemeng, hanya konten doang, mana Beat yang terbaru. Itu adalah komen yang nantinya akan IWB jawab pada tanggal 3 atau 2 Juni nanti. Sama tunggu saja review Iwan Banaran, kita akan bedah detailnya desainnya kayak apa, apakah cocok terowongan IWB mengenai bentuk DRL yang vertikal begini kayak Vario. Kita akan coba bedah nanti, termasuk juga speedometer, apakah cocok bahwa bentuknya identik tapi cover stangnya sedikit berubah, termasuk juga detail dari sampingnya, kemudian juga untuk pit street apakah betul-betul berbeda. Sama tunggu saja review Iwan Banaran nantinya pada saat undangan sudah datang. Tapi sekarang belum nih, kita sedang menunggu nih. Kok kayaknya tumben banget ya, ini sudah tanggal 23, ini kayaknya mepet banget nih undangannya. IWB nggak tahu apakah mungkin memang sengaja untuk ditutupin. Yang jelas, terowongan ini akan memberikan konfirmasi kesampaian bagaimana IWB cukup yakin dan bagaimana IWB selalu memberikan update informasi buat sampean agar sampean nggak ketinggalan kereta. Ya Kang Mas ya. Jadi sampean catat harinya, tanggalnya, dan tunggu review Banaran secepatnya jika nanti New Beat yang terbaru akan launching di Indonesia. Sampean tunggu, dan seperti biasa kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Oh jadi cak, sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandes.